Singapura, negara kepulauan kecil dengan luas daratan lebih kecil dari kota New York, telah muncul sebagai kekuatan ekonomi yang luar biasa. Negara ini memiliki salah satu pendapatan per kapita tertinggi di dunia, bahkan melampaui raksasa ekonomi mapan seperti Amerika Serikat dan Swiss. Prestasi luar biasa ini merupakan bukti perencanaan strategis Singapura, kepemimpinan yang visioner, dan pengejaran kemajuan yang tak henti-hentinya. Hanya dalam beberapa dekade, Singapura mengubah dirinya dari negara berkembang menjadi pusat keuangan, teknologi, dan inovasi global. Transformasi ini tidak hanya mengubah wajah kota, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup warganya. Perjalanan Singapura menawarkan pelajaran berharga bagi negara-negara yang berjuang untuk mencapai kesuksesan ekonomi yang serupa. Kisahnya bukan hanya tentang meniru model, tetapi memahami prinsip-prinsip yang mendasari transformasinya. Video ini membahas faktor-faktor yang melambungkan Singapura ke kekuatan ekonomi saat ini, termasuk kebijakan pemerintah yang proaktif, investasi dalam pendidikan, dan inovasi teknologi. Selain itu, video ini membandingkan lintasannya dengan tantangan yang dihadapi oleh Amerika Serikat, memberikan perspektif yang lebih luas tentang dinamika ekonomi global. Lebih lanjut, video ini mengeksplorasi bagaimana Indonesia, negara dengan potensi besar, dapat mengambil inspirasi dari kisah sukses Singapura untuk memetakan jalannya sendiri menuju kemakmuran. Model negara seperti Singapura bukanlah solusi satu ukuran untuk semua, tetapi prinsip-prinsip intinya menawarkan wawasan berharga bagi negara-negara yang berusaha menavigasi kompleksitas ekonomi global abad ke-21. Dengan memahami dinamika yang mendorong kebangkitan Singapura, kita dapat memperoleh pelajaran berharga yang berlaku untuk berbagai konteks, khususnya untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Melalui analisis mendalam, kita dapat melihat bagaimana kebijakan yang tepat dan inovasi dapat mengubah nasib suatu negara, memberikan harapan dan inspirasi bagi generasi mendatang. Amerika Serikat, yang sering disebut sebagai negeri penuh kesempatan, menghadapi serangkaian tantangan kompleks di abad ke-21. Dari ketidaksetaraan ekonomi hingga polarisasi politik, negara ini terus berjuang untuk menemukan keseimbangan yang tepat. Meskipun tetap menjadi negara adidaya global, lanskap ekonominya ditandai oleh ketimpangan pendapatan, polarisasi politik, dan penurunan manufaktur. Banyak pabrik yang dulu menjadi tulang punggung ekonomi, kini telah ditinggalkan atau beralih ke otomatisasi. Sebaliknya, Singapura telah berhasil menciptakan masyarakat yang lebih adil, dengan kelas menengah yang berkembang, dan fokus pada industri bernilai tinggi. Negara ini telah memanfaatkan posisinya sebagai pusat perdagangan global untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kontras yang mencolok ini menyoroti pentingnya kemampuan beradaptasi dan perencanaan strategis dalam menavigasi lanskap ekonomi global yang selalu berubah. Kedua negara ini menunjukkan bagaimana pendekatan yang berbeda dapat menghasilkan hasil yang sangat berbeda pula. Salah satu pembeda utama antara kedua negara adalah fokus Singapura pada perencanaan jangka panjang. Dengan visi yang jelas, Singapura telah mampu merencanakan masa depan yang lebih cerah bagi warganya. Para pemimpin Singapura menyadari sejak awal bahwa kurangnya sumber daya alam mengharuskan ekonomi berbasis pengetahuan yang didorong oleh inovasi dan tenaga kerja yang sangat terampil. Pendidikan dan penelitian menjadi pilar utama dalam strategi ini. Pandangan ke depan ini memungkinkan Singapura untuk memposisikan dirinya sebagai pemimpin global dalam industri seperti keuangan, teknologi, dan logistik. Negara ini terus menarik talenta dan investasi dari seluruh dunia. Di sisi lain, Amerika Serikat telah berjuang untuk beradaptasi dengan penurunan sektor manufakturnya dan kebangkitan otomatisasi. Banyak pekerjaan yang hilang, dan masyarakat harus beradaptasi dengan realitas baru ini. Lebih lanjut, pendekatan pragmatis Singapura terhadap tata kelola telah berperan penting dalam keberhasilan ekonominya. Pemerintahnya selalu berusaha untuk merespons perubahan global dengan cepat dan efektif. Pemerintah secara konsisten memprioritaskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan, menarik investasi asing, dan mendorong lingkungan yang ramah bisnis. Ini telah menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan pertumbuhan. Pendekatan ini telah memungkinkan Singapura untuk mempertahankan daya saingnya dalam ekonomi global yang berkembang pesat. Negara ini terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman.
Sebaliknya, Amerika Serikat telah bergulat dengan kebuntuan politik dan pembuatan kebijakan jangka pendek yang menghambat kemampuannya untuk mengatasi tantangan ekonomi jangka panjang secara efektif. Ketidakmampuan untuk mencapai konsensus seringkali menghalangi kemajuan yang berarti. Kekurangan sumber daya alam Singapura bisa menjadi kerugian yang melumpuhkan. Namun, negara tersebut mengubah tantangan ini menjadi peluang. Negara ini menyadari bahwa rakyatnya adalah asetnya yang paling berharga. Singapura berinvestasi besar-besaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan, menciptakan tenaga kerja yang sangat terampil dan produktif. Keputusan strategis ini meletakkan dasar bagi transformasi Singapura menjadi ekonomi berbasis pengetahuan. Menyadari pentingnya perdagangan global, Singapura mengubah dirinya menjadi pelabuhan bebas, menarik investasi asing, dan menjadi pusat penting untuk pengiriman dan logistik. Alih-alih memandang ukurannya yang kecil sebagai batasan, Singapura memanfaatkan lokasi strategisnya untuk menjadi pintu gerbang bagi bisnis yang ingin mengakses pasar Asia Tenggara. Pendekatan yang berwawasan keluar ini, ditambah dengan komitmen terhadap perdagangan bebas, telah menjadi krusial bagi keberhasilan ekonomi Singapura. Selain itu, pemerintah Singapura memainkan peran proaktif dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan. Pemerintah mendirikan lembaga penelitian, memberikan insentif untuk perusahaan rintisan, dan berinvestasi dalam infrastruktur mutakhir. Ini menciptakan ekosistem yang kondusif bagi kemajuan teknologi dan diversifikasi ekonomi, memposisikan Singapura di garis depan industri yang sedang berkembang. Dengan merangkul inovasi dan kemampuan beradaptasi, Singapura secara konsisten menemukan kembali dirinya untuk tetap kompetitif di pasar global. Inti dari kesuksesan Singapura terletak pada perpaduan unik antara kepemimpinan visioner dan kebijakan pragmatis. Negara ini telah berhasil menggabungkan visi jangka panjang dengan tindakan yang realistis dan terukur. Para pendiri bangsa, yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew yang cerdik, memahami bahwa kelangsungan hidup Singapura bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dan berkembang dalam lingkungan global yang kompetitif. Mereka memiliki pandangan jauh ke depan dan keberanian untuk mengambil keputusan sulit. Mereka menghindari kekakuan ideologis demi solusi praktis yang disesuaikan dengan keadaan khusus Singapura. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk merespons tantangan dengan fleksibilitas dan inovasi. Pendekatan pragmatis ini telah menjadi ciri khas tata kelola Singapura. Pemerintah selalu mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai sektor. Pemerintah Singapura mengadopsi perspektif jangka panjang, merencanakan proyek infrastruktur besar yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan. Berfokus pada kebijakan yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan, stabilitas sosial, dan daya saing nasional. Mereka memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan memiliki dampak positif jangka panjang. Pemerintah menyadari pentingnya menarik investasi asing, mengembangkan tenaga kerja terampil, dan menciptakan lingkungan yang ramah bisnis. Ini adalah kunci untuk menjaga daya saing global dan menciptakan lingkungan yang ramah bisnis. Kebijakan-kebijakan ini telah membuat Singapura menjadi salah satu tempat terbaik untuk berbisnis di dunia. Kebijakan-kebijakan ini, yang diterapkan dengan konsistensi luar biasa selama beberapa dekade, telah berperan penting dalam transformasi ekonomi Singapura. Singapura telah berubah dari negara kecil dengan sumber daya terbatas menjadi pusat ekonomi global yang dinamis. Lebih lanjut, para pemimpin Singapura memahami pentingnya menjaga keseimbangan yang baik antara kebebasan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Mereka selalu berusaha untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Sambil merangkul prinsip-prinsip pasar bebas, pemerintah juga berinvestasi besar-besaran dalam jaring pengaman sosial, memastikan akses ke perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan yang terjangkau bagi warganya. Ini adalah bagian dari komitmen mereka untuk meningkatkan kualitas hidup semua warga, dan pendidikan yang terjangkau bagi warganya. Pendekatan ini menumbuhkan rasa kemakmuran bersama dan kohesi sosial, berkontribusi pada stabilitas dan kesuksesan Singapura secara keseluruhan. Dengan demikian, Singapura terus menjadi model bagi negara-negara lain yang ingin mencapai keseimbangan antara visi dan pragmatisme. Warisan abadi Lee Kuan Yew. Dampak Lee Kuan Yew terhadap pembangunan Singapura tidak dapat dilebih-lebihkan.
Kepemimpinan visionernya, komitmennya yang teguh terhadap meritokrasi, dan pendekatan pragmatisnya terhadap tata kelola meletakkan dasar bagi transformasi Singapura yang luar biasa. Lee Kuan Yew memahami bahwa kelangsungan hidup Singapura bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi, berinovasi, dan bersaing dalam skala global. Warisannya terus membentuk kebijakan dan aspirasi Singapura. Salah satu kontribusi Lee Kuan Yew yang paling signifikan adalah penekanannya pada pendidikan. Dia menyadari bahwa tenaga kerja yang sangat terampil akan sangat penting bagi keberhasilan ekonomi Singapura dalam ekonomi global berbasis pengetahuan. Di bawah kepemimpinannya, Singapura berinvestasi besar-besaran dalam pendidikan di semua jenjang, dari sekolah dasar hingga universitas, menciptakan sistem pendidikan kelas dunia yang terus menghasilkan tenaga kerja yang sangat terampil dan kompetitif. Lee Kuan Yew juga memahami pentingnya menjaga pemerintahan yang bersih dan efisien. Dia menerapkan langkah-langkah ketat untuk memerangi korupsi dan inefisiensi, menciptakan sistem di mana meritokrasi dan akuntabilitas berlaku. Fokus pada tata kelola yang baik ini mendorong lingkungan yang ramah bisnis yang menarik investasi asing dan memungkinkan Singapura untuk melampaui bobotnya dalam ekonomi global. Hari ini kita melihat sejarah yang sedang bergeser. Singapura, negara mungil di Asia Tenggara, membuktikan bahwa ukuran bukan segalanya. Amerika, negara besar yang lamban berubah, mulai tergeser dari posisi puncaknya. Dan Indonesia, kita berada di persimpangan sejarah, bisa melaju atau stagnan. Negara kecil bisa jadi negara terkaya, negara besar bisa jadi boneka hutang, dan bangsa besar seperti Indonesia bisa jadi kekuatan dunia jika berani berubah. Kuncinya bukan sekadar siapa presidennya, tapi siapa kita. Bangsa ini butuh rakyat yang cerdas, kritis, dan siap membangun. Singapura bukan tujuan akhir, tapi alarm bahwa dunia tidak menunggu kita. Maka saya tutup dengan pertanyaan untuk kamu. Jika Singapura bisa menyalip Amerika, apakah kita masih mau terus jadi penonton? Atau waktunya Indonesia melesat, bukan jadi Singapura, tapi jadi bangsa yang bahkan lebih hebat darinya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu percaya Indonesia bisa lebih kaya dari Singapura? Atau kita masih terlalu nyaman jadi bangsa yang suka bilang, yang penting makan cukup?